صلوا عليه رقص عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فدايا قلب ورفقا رقص عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فدايا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah.
أحمد يا حبيبي 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 السلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك
صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي 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 بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أصل تكوين من آدي كن فيكون يا غرامي نبي كان أصل تكوين من آدي كن فيكون يا غرامي بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أياما جعلنا حق النذير مكيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جعلنا حق النذير مكيثا مسبلا سبل الرشاد بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي لا دم بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي
Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah. Rasulullah ya dawil jabini wa ya man jaa bil haqqil mubin. Rasulullah ya dawil jabini wa ya man jaa bil haqqil mubin. Bisalamil mubin linuqati ta'yin ya goromi latum bisalamil mubin linuqati ta'yin ya goromi. Salatul lam tazal tusla alaika kamitarin nasimi tunda ilaika. Salatul lam tazal tusla alaika kamitarin nasimi tunda ilaika. Bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Latum bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 sholawat sudah kita lantunkan bersama. Mudah-mudahan alat marawis yang dengan sholawat Nabi ini kita bisa membumikan sholawat. Ya, mudah-mudahan semakin banyak orang yang cinta kepada Nabi, semakin banyak kita sama-sama membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, cukup sekian dari kita grup Marawis GM026. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah bersedia untuk mengisi acara sebelum acara pokok kita mulai.
Bapak pamit terang mah latihan nate ngadadak tadi sore. Seragam ge sore jadi Pak merah putih. Sok bayangkan ibu-ibu hebat kan? Bu, sorenya seragam nanya. Oh, jempol lah buat ibu-ibu ya. Mudah-mudahan makin berkembang, makin maju, makin banyak undangan. Kade Pak, pamai gaduh hajatan ulem ibu-ibu ya. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini saya akan bertindak sebagai MC deui ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya. Sedikit saya akan bacakan rundown acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah Al-Qur'an oleh Bapak Ustadz Ade Nurdin. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Bapak Ketua RW 026. Kedua, sambutan disampaikan oleh Bapak Asep Surahman, Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin. Yang keempat, pembagian snack. Kalau ada ini. Ada Bu? Oh ada ayat ya. Kemudian acara inti tausiah tasyakur binikmah tahun baru Islam dan memperingati kemerdekaan RI yang ke-77. Insyaallah pesan ataupun mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh Ustadz Gaus Abdul Hamid Esos yang alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini dan insyaallah ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, hadirin Bapak beserta Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah kita bisa sama-sama duduk bermuajahah di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, acara pada malam hari ini bertajukan memperingati tahun baru Islam ya, Muharram keberapa? 1444. Sekaligus berbarengan dengan acara apa? Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 77. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan usia kemerdekaan yang sudah ke-77 ini, negara kita menjadi negara yang adil dan makmur. Di tahun 1444 Hijriah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita yang mana usianya bisa kita manfaatkan untuk nambah-nambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak panjang lebar, mari kita sama-sama buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, kita sama-sama akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. InsyaAllah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ade Nurdin. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Wa qala Musa in takfuru ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih pada Bapak Ustadz Ade Nurdin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi sebuah amal kebaikan terkhusus untuk beliau yang membacakannya dan umumnya bagi kita semuanya yang sama-sama mendengarkannya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya penyampaian sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 026 yakni Bapak Yuda Negara. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Pembina DKM, alhamdulillah sudah kembali bergabung di Al-Muhajirin Wilujeng. Mugia janten haji mabrur. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin, Bapak Ustadz Asep Surahman. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Muhajirin beserta reng-rengannya. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwasanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini, di masjid yang kita cintai ini, di Al-Muhajirin, dalam rangka mengikuti peringatan 1 Muharram ya, 1 Muharram 1444 Hijriah dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi kita sudah disuguhkan dengan hiburan yang senantiasa selalu hadir di tengah kita ketika kita ada acara. Tadi disampaikan oleh Kang Arif, ibu-ibu mah gercep, kostumnya langsung jadi, langsung harita jadi sehari, kalahlah kita mah. Makanya saya menyesuaikan hari ini karena acaranya acara 17-an, saya putih merah putih. Menyesuaikan. Nah, ibu-ibu ini, Pak, latihan anak kata Kang Arif hanya sehari. Hah?
Sejam katanya, Masya Allah, 1 jam bisa jadi. Itulah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu satu kekuatan yang besar di komplek kita ini. Jadi perlu disayangi dan dikasihi. Nah, masih perlu kan itu ya, yang alat-alat itu ya? Nah, masih perlu bantuan donatur ternyata. Nah, kostum katanya untuk tampil nanti di desa ya Bu ya. Nah, jadi Al-Muhajirin ini atau potensi Gria Mitra ini sekarang sudah mulai merambah ke luar Posindo. Jadi tadi apa yang disampaikan upami ayah hajatan, mangga diulam. Insya Allah ayah manajernya punya, Bu RW manajernya. Jadi silahkan dimanfaatkan. Ini satu potensi yang tentu harus kita jaga. Insya Allah besok beliau-beliau ini sebagian besar akan tampil juga di upacara HUT RI tingkat Gria Mitra. Jadi saya mengajak pada kesempatan yang baik ini untuk yuk urang babarengan upacara di lapangan sepak bola. Ini kasihan Pak. Anak-anak Karang Taruna kita, anak-anak bapak-bapak ini sudah mempersiapkan. Mereka kurang tidur, kurang apa-apa. Sekarang masih berkumpul di sana, di lapangan. Gladi resik, bari pepoekan coba Pak. Ya, jadi tolong disupport yang ada di rumah, yuk orang kita ke sana. Saya juga insya Allah di sana, sudah izin di kantor supaya upacara di sana. Nah jadi saya mengajak di kesempatan yang baik ini untuk hayu orang bersama-sama. Besok upacara jam 07.00 menggunakan batik. Mangga badai batik Jawa, batik Sumatera, mangga kita sama-sama di sana. Jam 7 ya Pak ya, jangan lupa kita babarengan di sana dengan anak-anak kita yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Walaupun memang banyak kekurangan, tapi itulah ini sebagai pelajaran ke depan agar lebih baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nah, tentu di ada memperingati hari ulang tahun RI yang ke-77 ini, 77 angka yang menurut usia manusia itu adalah angka yang sudah tua ya. Nah, pertanyaannya apakah memang kita sudah merdeka gitu kan? Banyak kan asumsi apa pengertian merdeka ini. Sekarang harga telur sudah mulai naik lagi ya. Nah, saya mengikuti Pak, kemari harga minyak goreng, nah ini minyak goreng serada turun, harga endog naik. Nah ini apakah kita sudah merdeka? Sedangkan bahan pokok kita semakin hari semakin tinggi gitu kan. Nah tentu ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita bisa menciptakan merdeka ini seperti apa. Tapi mudah-mudahan di lingkungan Gria Mitra Posindo ini semuanya merdeka. Tidak ada yang tidak bisa makan. Ya, kita sudah berkomitmen dengan Tamaja, dengan BKM. Tidak ada warga kita yang tidak bisa makan. Salah satunya kami mempersiapkan ada pemberdayaan lele di sana Pak, di RT 5. Ada yang tidak bisa makan itu ambil di sana silakan. Ya, yang tidak bisa makan ikan-ikanan silakan. Minta ke Pak Yudo tuh ada Pak Yudo, silakan. Itu pemberdayaan lele saya persiapkan untuk warga kita juga yang kebetulan tidak bisa makan ikan ya. Kalau ada gitu, tapi pasti enggak ada lah. Ya. Nah Bapak dan Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan momen ini menjadi momen untuk meningkatkan kerukunan di antara warga kita, warga Gria Mitra, ya, sehingga kita bisa mencapai visi misi kita semua, yaitu asar. Ya. Masih ingat kan ya, asar ya? Pak Toto, asar naon? Tibra, agamis, sehat, harmonis, aman dan rapi. Mudah-mudahan tujuan kita ini, tujuan kita semua bisa tercapai dengan kita bersama-sama bekerja sama dengan kompak, guyub, membangun lingkungan kita yang lebih baik. Satu lagi informasi, insya Allah pada tanggal 11 September 2022 kita punya hajat besar. Hajat untuk membangun lingkungan kita berupa gerak jalan sehat keluarga, yaitu gerakan yang nanti seluruh masyarakat sebisa mungkin bisa ikut berbaur di lingkungan kita, keliling komplek yang ada di lingkungan kita, mana jalan yang akan kita perbaiki, dan disitulah bukti bahwa kita bisa memberikan kontribusi untuk jalan. Dengan wakaf 25.000 per orang, insya Allah kita akan mewujudkan Jalan Gria Mitra sebelah selatan di Cor. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Tentu saya sampaikan juga bahwa
uang yang nanti diberikan dari kupon saya tekankan tidak dibelikan door prize. Jadi alhamdulillah door prize semua dari donatur ya. Nah ini door prize masih kekurangan, mangga kepada bapak-bapak anu kagungan setrika teka anggo tapi anyar kene weteuh kene aya bungkusan, silakan sampaikan ke panitia. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat kepada DKM, selamat untuk kita semua bisa menjalankan kegiatan memperingati HUT RI ke-77. Semoga kita menjadi masyarakat atau lingkungan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih pada Bapak Yuda Negara yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua disampaikan oleh Bapak Ketua DKM kepada Bapak Asep Surahman, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini di tengah kesibukan Bapak dan di sela-sela istirahatnya Bapak Ibu semuanya masih bisa menghadiri acara ini. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu sekalian menuju ke tempat ini sampai nanti pulang kembali adalah naungan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahcurahkan kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in kepada kita dan sampai kepada kita semuanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia dan mulia ini tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua RW kita, di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu masing-masing di tempatnya masing-masing juga, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan sekali lagi kedatangan Ibu dan Bapak semuanya mendatangkan atau menjadi wasilah datangnya pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada ibu-ibu yang tadi telah tampil. Mudah-mudahan ini sebagai satu jalan, sebagai media promosi dalam rangka mengembangkan potensi-potensi MT dan ibu-ibu PKK yang ada di lingkungan 026. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, khusus kepada Dewan Pembina, pengurus, Ketua Yayasan, dan juga kepada Al-Ustadz Gaus yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa mengambil hikmah dan membawa atau memetik hasilnya dalam rangka memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kemerdekaan telah kita raih 77 tahun. Kalau dalam rangka mengisi 77 tahun ini, tadi kata Pak RW, kalau di usia manusia sudah cukup tua. Tetapi hadirin kaum muslimin, bukan masalah tuanya, tapi kesempatan kita semakin tua, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat tujuan kita di dunia ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang menjadi dan ada dalam lingkungan kita, dalam kegiatan kita, itu semua jadikanlah sebagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dengan adanya tasyakur bin nikmah tahun baru Muharram 1444 Hijriah dan menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih sejahtera dalam ibadah,
sejahtera dalam kehidupan, dan sejahtera dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih Bapak Asep Surahman, Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, baik sambutan dari Ketua RW 026 dengan program-programnya ke depan, begitupun apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM, mudah-mudahan menjadi sebuah pengingat, ya, dan mudah-mudahan tambahan wawasan untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya sebelum ke acara inti, silahkan Bapak Ibu, karena tadi di awal sudah diumumkan ada konsumsi, jadi bagikan heula ya sebelum acara inti. Adik-adik, jatahnya di Bu Agus tuh ada bingkisan ya, makanan ringan. Kalau bapak-bapak ada bungkusan, nggak tahu dalamnya apa, dinikmati ya ala kadarnya, namun insya Allah warag panginten. Warag mau apa tato buka heula tuh. Bisi jong gero-gero. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi dukungan dari Bapak Ibu sekalian, materi ataupun imaterinya, tenaga, bantuan dari Bapak Ibu semuanya menjadi amalan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekali lagi, setiap acara yang ada di masjid ya, insya Allah semuanya ditayangkan di kanal YouTube-nya ya, baik streaming ataupun yang memang video uploadan selanjutnya. Bapak Ibu bisa kunjungi kali-kali mah ya. Jadi subscribe ya, tolong di like dong. Soalnya ada juga alasannya, Kang Arif, saprak pengajian ada live streamingnya, katanya nu hadir teh sedikitan. Apakah betul? Saya jawab salah Ibu, margi nu nonton streaming mah mung duaan. Ayo nu hadir mah eta-eta kene, nu nonton eta-eta kene. Jadi tong nyalahkeun streaming nanya. Ya, kunjungi DKM Al-Muhajirin 026 nama kanal YouTube-nya ya. Ayo, atas ke bagian Acan. Atas. Kade MC agehan. Sakapopohokeun geura. Atas mangga dileut dituang. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya tibalah kita ke acara inti, yakni penyampaian mau'idhah hasanah kaitan dengan pertama tasyakur dengan kita menginjak di tahun 1444 Hijriah. Yang kedua, kita pun memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Insyaallah pesan mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Gaus Abdul Hamid Esos yang alhamdulillah telah hadir bersama kita semuanya di sini. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak-bapak, ibu-ibu daramang sedayana sehat, Masya Allah. Rasa bangga dan bahagia saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, waktu yang kita sisihkan bersama untuk hadir di sini, Allah catat sebagai amal saleh yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai bangsa Indonesia malam ini di mana kita akan memasuki detik-detik hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan hari yang membuncah mengharu biru rasa bangga dan bahagia atas peristiwa besar yang terjadi 77 tahun yang lalu, di mana presiden kita yang pertama, Bung Karno, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu berbicara tentang proklamasi, berbicara tentang kemerdekaan, bukan berbicara tentang sejarah satu hari peristiwa itu hebat dan dahsyat, tapi berbicara tentang kemerdekaan. Sesungguhnya kita sedang berbicara tentang sejarah panjang tentang sebuah pengorbanan. Berbicara tentang kemerdekaan, sesungguhnya kita tengah berbicara tentang sejarah panjang tentang pengorbanan, sejarah panjang para moyang-moyang kita yang dulu menumpahkan darah dan air mata untuk membebaskan negeri ini dari cengkraman penjajahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hari ini adalah hari yang tidak bisa kita bayangkan tentang kebanggaan dan kebahagiaan itu. Saya melihat usia-usia kita nih, Masya Allah ya, usia-usia yang alhamdulillah Allah anugerahkan pengetahuan yang cukup dalam tentang masa-masa perjuangan. Kalau saya tanya generasi Z ya, lahir tahun 2000 ke sini, bicara tentang sejarah-sejarah dulu tuh pada awam. Ya, Masya Allah. 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun sebetulnya kalau seandainya kita lihat bahwa kita ini mengalami penjajahan itu terjadi sangat panjang, puluhan sampai ratusan tahun terjadi di negeri ini. Abad ke-16 sudah ada orang-orang asing yang datang ke negeri ini, dan kita mengenal pahlawan-pahlawan di negeri ini seperti ya si Pitung, si Jampang dan lain sebagainya. Abad ke-17 kita mendengar sejarah-sejarah Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol. Abad ke-18 kita sudah mulai berpikir tentang sebuah negara kesatuan, yang kemudian pada akhirnya kita sudah membuat perhimpunan-perhimpunan, dan di abad ke-19 mulai anak bangsa di sini sudah merumuskan tentang sebuah negara, tentang sebuah entitas yang akan menghubungkan seluruh bangsa ini dalam sebuah satu komunitas, satu institusi yang mereka sebut
cita-citanya adalah sebagai sebuah bangsa. Walaupun mungkin ketika itu nama Indonesia masih dalam diskusi. Pada tahun 46 Insinyur Soekarno menetapkan pertama Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional itu ya kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Dan itu bermula dari berdirinya organisasi yang sudah menasional, namanya Budi Utomo, ya, di tahun 1908. Yang walaupun bagi umat Islam ada yang jauh lebih awal daripada itu, yaitu Serikat Indonesia, Serikat Dagang Indonesia. Dan kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lebih mengkristal lagi perjuangan kebangsaan untuk menjadi sebuah entitas negara besar. Maka pada 28 Oktober ya 1928 pemuda-pemuda kita memproklamirkan sebuah kesepakatan bersama yang disebut dengan Sumpah Pemuda, dan di situ sudah ada nama Indonesia. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perjuangan panjang itu pun kemudian berhasil diwujudkan di tahun 1945. Tetapi sebelum itu, bagaimana setiap anak bangsa memiliki satu cita-cita yang mungkin ketika itu mereka belum bisa membayangkan bagaimana sih merdeka itu. Tetapi mereka mengatakan merdeka adalah saat di mana kita mengatur negara dengan negara sendiri, saat di mana kita mengatur dan kemudian mengelola kekayaan negara sendiri. Ketika kemudian dikatakan merdeka, mereka berpikir tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi nyawa yang tertumpah dengan murah. Ketika kemerdekaan adalah masa-masa kemajuan, masa-masa pembangunan, masa-masa di mana kita mengalami keemasan. Sehingga energi itu menjadi kuat di tengah bangsa Indonesia. Sehingga slogan-slogan di tengah perjuangan itu mereka katakan merdeka atau mati. Dan Masya Allah akhirnya kemudian berbagai perjuangan dari mulai perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasi sampai puncaknya merencanakan kemerdekaan Republik Indonesia, maka berhasil pada tanggal 17 Agustus 1945 kita mampu memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, proklamasi kita diakui oleh Mesir dan kemudian juga Palestina, dan kemudian pada akhirnya kita menjadi sebuah negara yang merdeka. Tapi perjuangan juga tidak berhenti di sana. Ya, secara de facto mungkin kita sudah merdeka, tetapi secara de jure kita masih perlu membuktikan. Bahkan kita tahu bahwa Belanda datang lagi ke Indonesia dengan pasukan sekutunya. Dan di situ terdapat perjuangan-perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa yang hebat dan dahsyat, ya, misalkan di Surabaya kita kenal dengan peristiwa Arek-Arek Surabaya, dan kemudian di Bandung kita dengar sebuah peristiwa besar yang disebut dengan Bandung Lautan Api. Tentu ini adalah sebuah perjuangan yang sangat panjang untuk negeri ini. Dan hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan pintu kemerdekaan itu. Dan ketika kemudian mengingat tentang bagaimana dulu betapa banyaknya darah yang tertumpah, moyang-moyang kita, mereka telah menyirami hampir setiap jengkal tanah di negeri ini dengan siraman darah sucinya para syuhada. Dan kemudian kita saksikan bagaimana para ulama mengomandai fatwa-fatwa perjuangan. Dan pada akhirnya santri-santri, pelajar-pelajar Islam, mereka betul-betul mempertahankan negeri ini. Setiap jengkalnya adalah dengan darah, air mata, dan kemudian simbahan keringat. Sehingga hari ini bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat hal ini, teringat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita. Di dalam Quran surat Al-Anfal, mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idh antum qalilun," dan ingatlah ketika kalian ketika itu sedikit, "mustad'afuna fil ard," kalian lemah di atas muka bumi. Kalian itu dijajah, kalian itu terintimidasi, lemah. Bahkan bukan hanya lemah,
takhafuna ayyatakhatafakumun nas. Bahkan kalian tahu takut dicengkram orang, ditangkap orang, dibunuh orang. Itu adalah masa-masa dulu di mana kita berada dalam kesulitan. Lalu kemudian Allah ganti kondisi menakutkan itu, kondisi penjajahan itu, kondisi intimidasi itu. Kemudian Allah katakan, fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Lalu kemudian Allah menguatkan kalian. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dan menguatkan kalian dengan pertolongannya. Dan bukan hanya itu, warazaqakum minat thayyibat. Allah berikan rezeki, Allah berikan kekayaan yang berlimpah kepada kita semua. Dan ternyata ujung-ujungnya Allah katakan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bicara, para ulama mengatakan bahwa ayat ini diturunkan ketika di Madinah, sehingga disebut dengan suratnya surat Madaniyah, surat Al-Anfal ini. Dan kemudian di Madinah adalah saat di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan kaum muslimin. Beberapa futuhat, perang Badar dimenangkan, ya. Dan kemudian peperangan yang lain termasuk peristiwa besar Futuh Mekah. Bahkan pun ketika menghadapi kekuatan terbesar dunia pun, ya, seperti Romawi, ya, di mana Islam sudah mulai mendapatkan kemenangan, salah satunya di perang Mu'tah. Itu menunjukkan bahwa di fase Madinah adalah fase di mana Allah bukakan begitu banyak pintu-pintu kemenangan dan Allah bukakan begitu banyak rezeki-rezeki kepada umat ini. Pada saat yang kita sudah berada dalam kondisi nyaman, rezeki berlimpah, kemenangan demi kemenangan diraih, lalu kemudian eksistensi umat Islam sudah diperhitungkan dalam sejarah percaturan peradaban dunia, saat itu Allah ingin kilas balik kepada kaum muslimin. Ingat, dulu kalian lemah. Ingat, dulu kalian miskin. Ingat, dulu kalian dibantai. Ingat, dulu kalian berada dalam ketakutan. Lalu kemudian Allah kuatkan tahapan demi tahapan itu, kemenangan demi kemenangan itu, rezeki demi rezeki itu Allah bukakan, sampai pada akhirnya la'allakum tashkurun. Hendaklah peristiwa masa lalu itu menjadi sebuah lompatan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 17 Agustus tentu adalah sejarah yang belum lama, 77 tahun yang lalu. Tetapi ini pun adalah sebuah energi bagi kita untuk semakin bersyukur dan semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dulu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita mau melaksanakan pembangunan sementara stabilitas nasional juga kita sangat sulit sekali. Saya ingin mengambil sebuah pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dianggap sebagai khalifah tersukses, ya, di generasi awal. Kenapa? Karena beliau yang melakukan ekspansi sangat luas dan membangun kesejahteraan di tengah masyarakat luar biasa, yang tentu tidak bisa dilakukan pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun setengah beliau memimpin, tetapi 2 tahun setengah dihabiskan untuk membangun stabilitas nasional. Kita tahu ada orang-orang murtad, kita tahu ada orang-orang yang enggan membayar zakat, dan kita tahu ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Itu semua diselesaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuntas semua dalam jangka waktu 2 tahun setengah. Kalau segala permasalahan internal sudah selesai, maka selanjutnya adalah tahap ekspansi, tahap pembangunan. Dan itu baru terjadi pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau memimpin, beliau menyampaikan pidatonya. Dalam pidatonya, ini mari kita cermati, ini mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya sebagai wujud syukur kita untuk mengisi kemerdekaan, agar kemudian kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang kokoh, dan bangsa yang mandiri. Tidak ada sedikit pun
rasa putus asa dan pesimisme menghadapi negeri ini di tengah carut marut dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Tapi kita harus tetap bersama-sama, kita harus tetap bergandengan tangan dan tetap bersatu sebagai sebuah bangsa, bahwa sesungguhnya masa depan adalah milik kita insyaallah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika beliau memimpin sebagai khalifah, apa yang beliau katakan? Aku mempelajari Islam, aku perhatikan Islam. Islam itu menegakkan 5 hal. Barang siapa di antara kalian yang menemukan aku melanggar 5 hal ini, dia jangan melanggar semuanya lah. Melanggar ibarat rambut yang ditarik dari terigu, dari tepung. Bayangin, ada rambut ditepung, kemudian ditarik rambut itu. Ada beberapa biji tepung yang nempel di rambut. Segitu saja saya melanggar dari 5 hal ini, kata Sayyidina Umar, maka silahkan kalian tidak usah mentaati. Tapi ketika kemudian aku melakukan 5 hal ini secara konsekuen, maka wajib bagi kalian mendukungku dan mentaatiku. Ini sebuah kontrak politik yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika beliau hendak memimpin kekuatan umat Islam. Beliau katakan 5 hal itu apa saja? Yang pertama, harta negara. Harta negara adalah sebuah amanah yang beliau katakan sedikit pun saya khianat atas harta ini, maka kalian silahkan tidak taat kepadaku, silahkan mengganti aku, silahkan ganti dengan yang lebih baik daripada aku. Itu yang pertama, harta negara. Kemudian yang kedua, muhajirin. Muhajirin siapa? Mereka yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Di dalam Quran surat Al-Hasyr disebutkan pertama kali muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini yang pertama adalah kaum muhajirin. Satu, harta negara, yang kedua kaum muhajirin, kemudian yang ketiga kaum ansar. Kaum ansar adalah kelompok yang kedua disebut Al-Quran. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ini kelompok yang ketiga yang disebutkan yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama harta negara, yang kedua kaum muhajirin, yang ketiga kaum ansar. Dan mereka adalah yang membantu Rasulullah SAW saat kaum muslimin dari Mekah dan Rasul hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Arab. Kenapa disebut bangsa Arab? Karena bangsa Arab adalah bangsa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dititipi risalah ini. Pertama kali tumbuh di kota Mekah, dan itu adalah bangsanya bangsa Arab. Lalu kemudian yang terakhir, yang 5 itu, yang terakhir beliau katakan ahlul zimmah. Ahlul zimmah itu adalah mereka yang bukan muslim, bukan beragama Islam, tapi berada di dalam jaminan kaum muslimin. Itu ahlul zimmah. Beliau sampai katakan, barang siapa yang kalian menemukan aku mengkhianati satu saja dari 5 poin ini, silahkan kalian tidak mentaati. Ini pemimpin yang di awal sudah melakukan sebuah kontrak politik yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata beliau adalah orang yang paling wafa, yang paling betul-betul memegang teguh janjinya. Sampai kita saksikan pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, di mana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan 2 hal. Satu,
terbebasnya Baitul Maqdis, negeri Syam. Terbebasnya Baitul Maqdis, negeri Syam. Dan kemudian yang kedua, tertaklukannya Persia. Ya, Persia. Yang ketika itu mereka adalah Majusi, penyembah api. Ya, ditaklukkan oleh pada masa kekhilafan Umar. Di negeri Syam itu adalah pintu gerbang menuju Romawi, ya. Dan pusatnya ketika itu di Palestina sudah dikuasai, ya. Lalu kemudian Persia. Walaupun kita tahu Romawi kan terbagi dua, ada Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Timur ketika itu pusatnya di Palestina dan Romawi Barat di Italia. Nah, tetapi yang baru dikuasai pada masa Sayyidina Umar adalah Romawi Timur. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Luar biasa kegemilangan pada masa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Saya ingin menyampaikan bagaimana kilasan sejarah tentang Sayyidina Umar ini agar kemudian kita menginspirasi dari apa yang telah dilakukan para pendahulu kita yang mengerti betul bagaimana mengelola sebuah negara. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sayyidina Umar katakan, ya, harta negara yang pertama itu adalah jaminan bagaimana kita tidak boleh mengganggu harta negara ini kecuali dengan hak-haknya. Saya teringat sebuah peristiwa besar saat kaum muslimin mampu menaklukkan Persia. Kan ada dua imperium besar ketika itu, yang pertama Romawi dan yang kedua adalah Persia. Persia ini ditaklukkan itu pada masa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan luar biasanya ketika kemudian kaum muslimin telah mampu menaklukkan Persia, bahkan mereka sudah masuk ke dalam istana Persia, bahkan harta kekayaan Raja Persia itu dibawa ke kota Madinah. Harta kekayaan Raja Persia yang sangat terkenal itu dibawa dan dihadapkan di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sampai-sampai dari mulai mahkotanya, ya, kemudian ada anting-antingnya, sampai kemudian ke cincin-cincinnya, sampai yang kecil-kecil, gelangnya, kalungnya, yang kecil-kecil semua ada di hadapan meja Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saking sangat telitinya, jumlahnya juga sama, hal yang kecilnya juga datang, hadir di hadapan Sayyidina Umar, sampai-sampai beliau mengatakan, alangkah amanahnya orang yang menghantarkan harta ini sampai di kota Madinah ini. Bayangin, Persia, ya kalau sekarang Iran, itu datang ke kota Madinah, di saat itu bukan sebuah perjalanan yang mudah, perjalanan yang sangat jauh. Dan tentu, Masya Allah, ya, kalau seandainya tidak jujur, harta yang kecil-kecil itu tidak bisa sampai ke kota Madinah. Tapi semuanya, perhiasan Raja Persia itu ada di hadapan Sayyidina Umar. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar ada satu gelang Raja Persia, dan itu adalah gelang yang dulu dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah bin Malik. Ini dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul hijrah itu ada Suraqah yang mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang, yang sebetulnya dia itu bersembunyi keluar dari kaumnya agar tidak diketahui oleh kaumnya, menyelinap agar kemudian dia yang mendapatkan hadiah 40 ekor unta. Sebagian riwayat mengatakan 100 ekor unta, siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati. Tetapi di perjalanan sudah dekat, kudanya jatuh. Naik lagi, sudah dekat, kudanya jatuh. Naik lagi, sudah dekat, kudanya juga jatuh. Di situ Suraqah sadar, saya bukan tipe orang yang naik kuda suka jatuh, tidak. Ini adalah membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kemudian pada akhirnya dia datang dan kemudian kepada Rasulullah SAW, ya, ada terjadi sebuah negosiasi. Sudah kamu pulang, kata Rasul.
dan katakan kepada yang lain, katakan kepada yang lain bahwa engkau tidak menemukan aku. Sehingga orang yang di belakang sedang mencari aku, mereka tidak meneruskan perjalanannya dan mereka akan mencari ke tempat yang lain. Lalu kemudian Suraqah bin Malik ya, siap tapi dengan konsekuensi. Ya, apa konsekuensinya? Saya ingin hadiah gelangnya Raja Persia. Ya, gelangnya Raja Persia. Masya Allah. Dan ketika itu Suraqah percaya kepada Rasulullah, ini orang yang benar-benar perkataannya. Dan kemudian dia jujur dan dia diberkahi. Dan ternyata betul, Rasulullah ketika masa hidupnya belum menaklukkan Persia. Pada masa Sayyidina Abu Bakar tidak melakukan Persia. Tapi pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab menaklukkan Persia, dan kemudian beliau menunaikan janji Rasulullah SAW kepada Suraqah. Dipanggillah Suraqah, wahai Suraqah, masih ingat apa janji Rasulullah SAW kepadamu? Ya, dia akan memberikan kepadaku gelang Raja Persia. Nih aku berikan, Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah orang yang mewujudkan janji Rasulullah SAW kepada Suraqah bin Malik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian beliau mengatakan, alangkah amanahnya orang yang menghantarkan, orang yang mengirimkan, orang yang menjadi saksi sampai datang semua barang-barang itu di hadapan kau ini. Lalu kemudian Sayyidina Ali yang ketika itu sedang bersama-sama dengan Sayyidina Umar berada di hadapan meja yang di sana dikumpulkan harta ghanimah dari Raja Persia. Sayyidina Ali mengatakan, apabila seorang pemimpin sudah amanah, maka seluruh bawahannya dari yang paling atas sampai yang paling rendah pun akan amanah. Masya Allah. Nah, ini PR besar bagi kita semua ketika kemudian kita membangun bersama-sama negeri yang kita cintai ini. Mari kita bangun negeri ini karena cinta atas negeri ini. Bayangkan dulu para pendahulu kita, mereka mengorbankan jiwa, harta dan raga mereka. Sampai kemudian detik ini mereka subhanallah menginginkan agar anak cucunya menikmati kemerdekaan itu. Mereka siap mengorbankan apapun itu. Maka bagi kita yang menempati posisi kepemimpinannya, maka jadilah orang seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bukan saatnya kemudian kita memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana betul-betul berkontribusi untuk rakyatnya. Ini saya berhubungan harta negara, kemudian bagian yang kedua muhajirin. Bagian yang kedua muhajirin, ini kenapa Sayyidina Umar menyebutkan tadi, setelah harta negara, beliau menyebutkan muhajirin, ansor, Arab, lalu kemudian ahlul dhimmah. Sebetulnya ini bukan sekedar obrolan, bukan sekedar 1, 2, 3, tetapi sesungguhnya ini berbicara tentang urutan. Berbicara tentang urutan. Yang pertama mendapatkan prioritas urutannya itu adalah muhajirin. Setelah muhajirin, maka selanjutnya adalah ansor. Ya, setelah ansor Arab dan seluruh umat Islam yang lainnya, dan kemudian terakhir ahlul dhimmah. Ini adalah urutan. Jangan berpikir di dalam Islam itu kita semua sama. Beda Pak, beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi, ya, dan para nabi banyak, 24.000 nabi. Dari 24.000 itu beda semua. Ada yang diunggulkan yang disebut dengan rasul, sekitar 114 rasul. Dari 114 rasul juga beda. Ada yang diunggulkan, yang disebutkan kisahnya secara istimewa di dalam Al-Quran, yang kita kenal 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul juga beda. Itu semua mulia, tapi ada yang lebih mulia yang disebutkan Al-Quran dengan ulul azmi, yaitu cuma 5 saja. Ulul azmi juga semua bagus luar biasa, tapi beda. Ada yang lebih utama, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul anbiya wal mursalin. Imamnya para nabi dan utusan. Beda umat Islam. Walaupun kita sama-sama mukmin, ya iya betul, tetapi kita berbeda.
Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Prioritas pertama adalah muhajirin. Orang muhajirin itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka berjuang lebih awal daripada kalian. Pengorbanannya mereka untuk Islam juga lebih banyak. Masya Allah. Sehingga mereka layak mendapatkan prioritas. Makanya ketika terjadi negara memberikan subsidi kepada rakyatnya pada masa Khalifah Umar. Kalau subsidi itu istilah sekarang begitu. Dulu itu istilahnya al-'ata. Al-'ata itu subsidi. Apa? Ya memang tugas negara adalah memberi kepada rakyatnya. Jadi kalau seandainya kita mau menjadi pemimpin, hendaklah orang yang senantiasa berpikir memberi dan memberi. Pemimpin itu orang yang harus berpikir melayani. Kalau orang yang senantiasa berpikir menerima, kesannya akan khilaf, akan salah, akan terlalu berat di pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang berkarakter memberi ketika memimpin, Masya Allah, maka sifatnya adalah memberi dan memberi. Sayyidina Umar begitu. Ketika kemudian beliau memberikan subsidi kepada rakyatnya, karena memang tugas negara memberi, ya, beliau prioritaskan yang pertama adalah muhajirin. Mereka mendapatkan porsi lebih daripada kaum Ansor. Di antara orang yang hijrah itu ada anaknya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Anaknya itu namanya Ibnu Umar, kita saling mengenalnya, atau nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang tidak kenal Ibnu Umar? Ibnu Umar adalah salah satu dari 7 ulamanya para sahabat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengklasifikasikan para sahabat itu yang jumlahnya sekitar 24.000 itu kepada 3 kelompok. Al-muqilluna fil fatwa, sedikit fatwanya. Al-mutawassituna fil fatwa, banyak fatwanya. Al-mutakatsiruna fil fatwa, yang banyak fatwanya. Yang banyak ini cuma 7 orang saja. Dan dari ke-7 ini, Khulafaur Rasyidin juga cuma 2. Yang termasuk al-mutakatsiruna fil fatwa, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Utsman itu termasuknya kelompok menengah, al-mutawassituna fil fatwa. Dan ternyata selain 2 sahabat ini ada 3 nama Abdullah, sahabat-sahabat muda semuanya. Yang pertama Abdullah bin Umar disebut dengan Ibnu Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas disebut dengan Ibnu Abbas, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud yang disebut dengan Ibnu Mas'ud. Dan di antara yang 7 juga ada seorang perempuan, yaitu istri Rasulullah SAW yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pembagian subsidi al-ataya, ya, itu Ibnu Umar beda dapatnya setengah daripada yang lainnya. Orang-orang pada protes kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, kenapa engkau memberi Abdullah bin Umar putramu? Itu berbeda dari muhajirin yang lain. Bukankah dia juga hijrah? Sayyidina Umar mengatakan, beda. Kalau yang namanya Ibnu Umar, kata Abdullah itu, hijrahnya saya yang bawa. Dia bukan hijrah sendiri, saya yang bawa. Makanya beda porsinya. Masya Allah. Itu dicatat betul. Betul-betul adil Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memproporsikan itu semua. Bahkan ketika beliau membagikan pakaian, Masya Allah, dulu negara membagi pakaian dulu pada masanya. Ketika negara membagi pakaian, semua sudah dibagi. Muhajirin dibagi, Ansor dibagi, seluruh kaum muslimin sudah dibagi. Cuma ada satu yang beliau tidak tumakninah. Ada satu yang tidak tumakninah, di mana beliau akan memberi ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun tidak, Rasulullah adalah orang yang terbaik, yang paling berjasa atas umat ini. Dan keluarganya adalah kelompok yang pertama yang paling layak untuk dimuliakan. Sebagaimana perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, wallahi la an attasila ya bi dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an attasila ila dzurriyyati. Demi Allah, aku menghubungkan silaturahim dengan zuriyahnya Rasul lebih aku cintai ketimbang aku menghubungkan dengan zuriyahku sendiri. Dan luar biasa, Sayyidina Umar Ibn Khattab belum tumakninah ketika belum memberikan yang terbaik
untuk cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua pemuda yang disebut nanti sebagai pimpinan para pemuda di surga, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau belum tumaknina sampai pada akhirnya beliau meminta untuk mendatangkan kain terbaik, langsung didatangkan dari Yaman untuk dua cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sudah datang, kain yang terbaik, kain yang termahal, kain yang paling utama diberikan kepada dua cucunya Rasulullah SAW. Beliau katakan, "Tabat nafsi," begitu sangat tenang hatiku, rehat hatiku, karena aku sudah memberikan yang terbaik untuk cucunya Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin katakan bahwa ya itulah Islam, ya, bahwa memang ada prioritas-prioritas tersendiri, ya, tidak sama. Saya ingin menyampaikan sedikit kisah tentang bagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah menegur Abu Musa al-Ash'ari namanya. Abu Musa al-Ash'ari adalah orang yang sangat lembut. Beliau asli orang Yaman. Abu Musa al-Ash'ari asli orang Yaman. Karena orang Yaman punya karakter yang sama. Kalau disebutkan di dalam keterangan-keterangan tentang orang Yaman, araqqu afidatan, mereka itu orang yang paling lembut hatinya. Jadi Abu Musa itu orang yang Masya Allah, lembut hatinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu yamani, al-hikmatu yamaniyah. Yang namanya orang Yaman itu ahlul iman, yang namanya orang Yaman itu ahlul hikmah. Itu menjelaskan pujian Rasulullah tentang orang Yaman. Dan Abu Musa al-Ash'ari adalah orang yang suara tilawahnya sangat indah. Sampai disebutkan dalam berbagai riwayat bahwa Abu Musa al-Ash'ari itu mewarisi suaranya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu kalau daun jatuh dari pohon, itu lagi jatuh ke bawah, dengar ngajinya Nabi Daud alaihissalam, berhenti dulu di tengah-tengah. Dengerin dulu ngaji Nabi Daud alaihissalam, baru turun ke bawah. Itu luar biasa suaranya Nabi Daud. Dan Abu Musa al-Ash'ari dikatakan mewarisi suara Nabi Daud alaihissalam. Nah, suatu ketika beliau ditugasi oleh Sayyidina Umar untuk memimpin di daerah Irak, namanya daerah Basrah, ya. Irak itu bahasa sekarang, dulu Irak itu dikenal dua wilayah, Kufah dan Basrah. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk memimpin di Basrah. Dan ternyata beliau itu saking lembutnya, saking baiknya, semua orang boleh masuk ke beliau. Semua orang boleh datang, semua orang berkunjung, semua orang memberikan masukan. Saking baiknya dengan semua orang. Itu Abu Musa al-Ash'ari. Lalu kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau menuliskan surat. Apa tulisannya? Ya. Aku dengar bahwa engkau menerima semua orang dan melayani semua orang tanpa kecuali. Semenjak surat ini sampai kepadamu, jangan engkau lakukan itu. Dahulukan di antara mereka yang memiliki takwa, itu yang pertama. Memiliki keimanan, memiliki ilmu, memiliki kemuliaan dan memiliki kehormatan. Kalau mereka sudah menempati itu semua, maka silahkan untuk menerimamu. Setelah itu baru kemudian kepada orang awam. Sampai begitu, Sayyidina Umar mengatakan bahwa yang paling banyak mujalasah seorang pemimpin itu harus sama ahlut taqwa dulu yang pertama. Ya. Yang pertama ahlut taqwa dulu, baru kemudian ahlul ilmi. Ahlut taqwa, ahlul ilmi. Baru setelah kalian habis waktu, sebanyak waktu dengan mereka, sisanya nanti dengan masyarakat secara umum. Masya Allah, ini luar biasa. Bahwa tidak bisa kita ditemui oleh semua orang bisa datang kepada kita. Tidak bisa. Harus orang takwa dulu. Ya, orang yang mengerti agama dulu. Baru kemudian setelah itu kepada mereka yang umum. Sehingga hasanah cara berfikir kita adalah cara berfikir sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Ya, sampai-sampai suatu ketika beliau punya sekretaris itu orang Nasrani. Ya. Abu Musa al-Ash'ari punya sekretaris orang Nasrani dan Sayyidina Umar pun menegur. Apa tegurannya? Beliau katakan begini,
Wahai Abu Musa, saya mendengar bahwa engkau mengangkat sekretarismu orang Nasrani. Beliau katakan betul. Kenapa? Abu Musa mengatakan sesungguhnya dia paling tahu wilayahku ini. Karena Abu Musa kan tinggal di Madinah. Beliau tidak mengerti mungkin wilayah yang ada di Basrah. Sampai pada akhirnya beliau katakan, oh dia paling faham wilayah sini. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan begini. Lalu kalau seandainya dia meninggal dunia, kamu tidak bisa memimpin wilayahmu. Nah, semenjak itu kemudian diganti dengan orang yang paling tepat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Saya tidak mengatakan ada diskriminasi antara muslim dan non-muslim, tidak. Agama mana yang paling toleran terhadap Islam? Di poin yang terakhir Sayyidina Umar mengatakan ahlul zimmah. Ahlul zimmah adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri ini adalah negeri yang dulu berjuang adalah para ulama. Negeri ini yang diperjuangkan dulu adalah para santri. Dan kita saksikan bagaimana mereka berjuang dengan tulus sampai titik darah penghabisan. Tetapi sayangnya para ulama kembali ke pondok-pondok, kembali ke pesantren-pesantren. Dan kemudian yang meneruskan adalah orang-orang yang lain. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Padahal kita tahu bagaimana sejarahnya ketika ulama sudah berbicara, maka kaum muslimin berada di garda terdepan untuk memperjuangkan negeri ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan negeri ini adalah mayoritas umat Islam. Dan negeri ini adalah negeri di mana non-muslim begitu sangat nyaman di sini. Karena memang itu Islam. Jadi orang yang berpikir bahwa Islam itu seperti baju yang sempit, yang kalau seandainya kemudian dipimpin oleh seorang muslim, maka tidak ada tempat buat non-muslim. Tidak, itu berpikir yang salah. Itu bukan Islam. Sejak Islam ini ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas Rasul mengatakan, "Man adza dhimiyan faqad adzani." Barang siapa yang menyakiti kafir dhimi telah menyakiti aku. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, Sahih Bukhari, barang siapa yang mengati ahlul dhimmah, maka dia akan berhadapan denganku di yaumil qiyamah. Masya Allah. Jadi Islam itu Islam yang sangat toleran. Berbeda petanya ketika kemudian Islam berada di kelompok minoritas. Tetapi ketika Islam berada di kelompok mayoritas, maka Islam akan menjadi sebuah solusi untuk seluruh agama, untuk seluruh ras, untuk seluruh bangsa. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat sebuah kisah. Saya lanjut dulu ke poin yang terakhir. Ketika Amr bin As, seorang pimpinan umat Islam yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk menaklukkan Palestina, sampai pada akhirnya ke wilayah-wilayah Nasrani, ya seperti Mesir, kan begitu. Kemudian Shomal yang kita kenal dengan Majusi, Asamah An-Najasi itu kan Nasrani, tokoh-tokoh Nasrani yang kemudian sebelum wafat masuk Islam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ketika kemudian Amr bin As memimpin wilayah Mesir, dikisahkan bahwa putranya Amr bin As itu memukul seorang anak Nasrani. Putranya Amr bin As memukul seorang anak Nasrani. Lalu anak Nasrani itu mengadukan kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah. Dilaporkan, lalu apa yang terjadi? Dipanggil anak sama orang tuanya. Orang tuanya nggak ada salah. Tapi kemudian dipanggil dua-duanya dan kemudian dihadapkan kepada mereka yang melapor. Lalu kemudian Sayyidina Umar bertanya, apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu terima perlakuan? Saya dipukul begini. Lalu kemudian sekarang kamu balas apa yang dilakukan kepadamu. Sampai pada akhirnya dipukul lagi. Anaknya Amr bin As itu, anaknya gubernur. Amr bin As adalah pimpinan militer yang diangkat oleh Sayyidina Umar menggantikan Khalid bin Walid. Masya Allah, harismatik luar biasa. Itu anaknya dipukul sama orang Nasrani. Lalu kemudian sudah beres memukul anaknya Amr bin As. Ataqbalu hada? Sudah nerima? Sudah beres? Ya. Beres, tuntas. Apa kata Sayyidina Umar? Andaikan engkau memukul sama ayahnya sekalian aku ridho. Saking ayahnya punya tanggung jawab untuk menegakkan keadilan di sana.
Sampai Sayyidina Umar mengatakan bahwa engkau memukul ayahnya juga aku ridha. Lalu kemudian beliau mengeluarkan kata-kata yang kemudian dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Yang kemudian beliau katakan, mata tata'abbaduna an-nas wa qad waladna ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan mereka dulu dilahirkan ibunya sebagai masyarakat yang merdeka. Masya Allah, ini luar biasa, sebuah kalimat yang inspiratif bahwa Islam itu betul-betul memperlakukan keadilan di atas segalanya. Bahkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau seorang khalifah. Suatu ketika kehilangan baju besinya, baju perang, baju besi hilang. Dan ternyata baju besi yang beliau punya itu ada di rumah orang Yahudi. Di rumah orang Yahudi. Dan Sayyidina Ali tahu betul itu baju besi beliau. Walaupun beliau tidak melihat orang Yahudi itu mencurinya, tapi namanya baju besi. Ketika pada masa itu baju besi adalah pakaian kebanggaan. Ketika seseorang datang ke medan jihad pakai baju besi. Dan semua orang berbeda. Bentuknya dan sebagainya berbeda. Sangat khusus. Apalagi Sayyidina Ali terkenal sebagai orang yang luar biasa di medan jihad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau meminta baju besi itu dan kemudian orang itu tidak mau menerimanya karena saya tidak mencuri. Ini adalah milik saya. Lalu kemudian dihadapkan ke pengadilan Islam. Yang memimpin adalah umat Islam, ya, khalifahnya juga umat Islam Sayyidina Ali, dan yang mengajukan juga Sayyidina Ali. Tapi peradilannya peradilan Sayyidina umat Islam, yang mencurinya orang Yahudi. Yang mencurinya orang Yahudi. Apa yang terjadi? Ternyata Sayyidina Ali kalah di pengadilan dan dinyatakan di dalam peradilan itu bahwa baju besi itu milik Yahudi. Masya Allah. Padahal Sayyidina Ali adalah khalifah ketika itu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini saya ingin katakan bahwa itulah Islam. Memandang keadilan tanpa pandang bulu. Dan kalau seandainya kemudian kita sudah menjadi sebuah bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti ini, maka kita akan masuk kepada fase kemakmuran yang sangat luar biasa. Seperti apa yang pernah terjadi pada cicitnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Adalah salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang namanya sangat terkenal dalam sejarah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang memimpin hanya 29 bulan. Tetapi pada masa beliau mampu mewujudkan apa yang disabdakan Rasul, akan datang masa kemakmuran sehingga tidak ada lagi orang yang orang yang membayar, bukan yang tidak ada itu bukan orang yang mustahiknya. Kalau sekarang kan banyak mustahik itu. Waktu itu tidak ada lagi mustahik, semua jadi muzakir. Masya Allah. Semua orang sudah berzakat dan tidak ada lagi mustahik. Saking sangat suburnya pada masa itu. Padahal memimpin hanya 29 bulan. Dan luar biasa, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini seperti kakeknya, Umar bin Khattab, sangat keras dengan prinsip-prinsip yang tadi, ya, tentang harta negara dan pembagian yang betul-betul utuh, ya. Sampai-sampai ya ketika anaknya mau bertemu dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sedangkan beliau di malam hari sedang bekerja untuk negara dan menggunakan fasilitas negara, listrik negara, ya. Ketika itu kemudian dia bertanya, anakku, ada perlu apa kepadaku? Ada perlu sama ayah. Keperluan negara apa keperluan keluarga? Keperluan keluarga. Maka listriknya dimatikan dan anaknya disuruh masuk. Kenapa ayah kok pada gelap-gelap begini ngobrol kita? Kemudian beliau katakan, ini listrik milik negara. Kalau kita pakai, korupsi kita. Urusan ini urusan pribadi, nggak usah pakai listrik negara. Gelap-gelapin aja. Masya Allah. Itu luar biasa. Menjaga ifahnya kaum muslimin di masa itu, maka kesejahteraan sangat luar biasa. Fakir, miskin, itu tidak ada. Makanya kita tahu ketika itu dana zakat dikumpulkan untuk menikahkan para bujang. Jadi pada masa Sayyidina Umar bin Aziz, bujang nikah gratis, dibayar negara. Itu atoy. Bahkan
saking sangat makmurnya dan negara memang tugasnya memberi kepada rakyatnya, sampai ada salah seorang gubernur yang protes kepada Amirul Mukminin, "Wahai Umar, jangan engkau berikan semuanya untuk rakyat, karena kami menyaksikan rakyat sudah semakin tidak disiplin, mereka sudah semakin tidak baik, mereka membeli apa yang mereka mau, yang walaupun mereka tidak butuhkan. Jadi yang nggak butuh juga udah dibeli, mereka saking banyak uangnya, yang nggak butuh juga mereka beliin begitu. Makanya jangan semuanya dibagiin, tahanlah sebagian gitu." Sampai begitu gubernur ngomong kepada khalifah. Tapi apakah Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau katakan, tugas saya sebagai negara adalah memberi rakyat saya. Tugas kamu adalah untuk mendidik mereka agar tidak membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Tugas mendidik adalah tugas gubernur. Tugas negara adalah memberi. Ya sudah, memberi saja. Makanya heran kalau sekarang, ya, ketika ada subsidi cabutlah, itu tidak mendewasakan masyarakat, tidak mendewasakan rakyat. Ya, ada BLT yang nggak usah dikasih, itu tidak mendidik. Sebetulnya tugas negara itu ngasih gitu. Tugas edukasi nanti ada perangkat-perangkat negara yang lain yang kemudian mengedukasi masyarakat. Jangan sampai kemudian berpikir bahwa rakyat harus terus membayar pajaknya, harus terus membayar untuk negara, sementara apa yang diberikan negara untuk rakyatnya senantiasa dikurangi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semakin banyak negara memberi rakyatnya, justru semakin maju itulah sebuah negara. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentu ini adalah potret ideal. Tetapi saya ingin katakan bahwa kita tidak boleh pesimis untuk negeri ini. Insya Allah negeri Indonesia adalah negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah anugerahkan begitu sangat dahsyatnya kekayaan. Laksana Zamrud Katulistiwa, ya, bukan lautan tapi kolam susu, ya, menanam batang jadi tanaman, dan luar biasa. Negeri ini begitu sangat hebat dan dahsyatnya. Saya alhamdulillah sudah berkeliling ke berbagai wilayah, ya, ke Sumatera, daerah Bangka, ya, luar biasa Bangka itu, ya, melahirkan timah itu. Bangka Belitung terkenal dengan timahnya, ya. Masyarakat biasa itu menambang timah di tanah-tanah itu, dapat. Ditinggalin, disangka sudah habis. Memang dianggap sudah habis, sudah nggak ada lagi timahnya. Ditinggalin, setahun kemudian ditambang lagi, banyak lagi timahnya. Entah dari mana, Masya Allah, anugerah Allah yang diberikan ke negeri ini. Masya Allah, ini dahsyat, betul-betul sekali. Dan luar biasa negeri kita, ya, bukan hanya timah, tapi juga suburnya luar biasa. Sawitnya juga luar biasa. Inilah negeri kita. Allah anugerahkan begitu sangat luar biasa. Ya, seorang pujangga mengatakan, Allah mungkin ketika menciptakan Indonesia sambil tersenyum, sambil bahagia, untuk menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya anugerah kekayaan yang Allah berikan kepada Indonesia ini. Dan Indonesia ini punya segalanya. Andaikan Indonesia tidak tidak tergantung kepada orang lain, kita diboikot misalkan, justru Indonesia akan jauh lebih maju, jauh lebih kokoh, karena ada segalanya di sini. Saya tidak ingin kita berpesimis tentang kondisi hari ini. Saya berharap bahwa kalaupun tidak kita, ada anak cucu kita yang akan melanjutkan estafeta negeri ini menjadi sebuah negeri kanat mutmainnatan ya'tiha rizquha, ya. Kemudian negeri yang tuma'ninah, aman sentosa, yang rezekinya Allah turunkan dari langit, Allah datangkan dari bumi, dan kemudian menjadi membawa kemakmuran untuk negeri ini. Saya hanya ingin berharap bahwa yuk kita terus berbuat untuk negeri ini, yuk kita berbuat untuk bangsa ini, karena masa depan insya Allah milik kita, ya. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang saleh. Dalam Quran surat An-Nur juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka akan menjadi penguasa di atas muka bumi ini.
mereka yang mewarisi bumi ini. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Mereka akan beribadah kepadaku dan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Di akhir ayat ini Allah katakan, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang kufur akan janjiku ini, tidak percaya sama janji Allah ini, mereka adalah orang fasik. Insya Allah kita perbaiki iman kita perbaiki takwa kita perbaiki ilmu kita. Maka insya Allah negeri ini ada di tangan kita. Dan kita akan tegakkan keadilan sebenar-benarnya. Kita akan berikan hak sebenar-benarnya kepada mereka yang memenuhi haknya. Dan kita akan jadikan negeri ini adalah negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa-doa kita semua. Dan sampai pada akhirnya mudah-mudahan setelah 77 tahun kita merdeka, di masa yang akan datang kita akan saksikan masa kejayaan negeri ini. Kepemimpinan dunia sudah diputarkan di berbagai generasi, di berbagai bangsa. Dan insya Allah akan tiba saatnya nanti bangsa Melayu yang kemudian memegang kendali dunia insya Allah. Dan yang berharap adalah dari Indonesia, bangsa yang memiliki segalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri, dengan kita bermuhasabah, mohon maaf, mohon ampun atas dosa-dosa kita, menjadi sebuah titik tolak menuju kebangkitan bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb. Kami tengadahkan tangan-tangan kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Rabbana. Ampuni kemaksiatan kami ya Rabb. Engkau anugerahkan usia kepada kami hingga detik ini, hingga hari ini ya Rabbana. Tapi senantiasa kami isi dengan dosa dan kemaksiatan ya Rabb. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh celaka diri ini ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni para pemimpin kami ya Rabb. Ampuni bangsa ini ya Rabb. Jika kami begitu banyak dosa dan kemaksiatan ya Rabbana, atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Rabbana, kami khianat dengan apa yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb. Kami khianat atas negara yang Engkau berikan kepada kami. Kami khianat atas segala harta yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Rabb. Jika kami berbuat dosa, ampuni ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami ya Rabbana. Bimbing kami agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tumbuh dalam taat kepada-Mu, yang mencintai-Mu ya Rabb, yang mencintai negeri ini ya Rabbana, yang berjuang dengan sepenuh hati kami atas negeri ini ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan hidayah, inayah dan taufik-Mu ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh ya Rabb.
Karuniakan kepada kami ya Rabbana kenikmatan dalam ibadah-ibadah kami, kenikmatan dalam ruku dan sujud kami, kenikmatan dalam doa dan munajat kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri karuniakan kepada kami kekuatan untuk istiqamah di dalam kebaikan ya Rabbana. Berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa tegak dalam kebaikan ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan palingkan kami dari kebaikan. Jangan jadikan kami orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan setelah kami melakukan amal soleh dan kebaikan ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, tapi jadikanlah kami orang yang dulu kemarin berbuat khilaf dan salah. Hari ini dan hari esok kami mampu memperbaikinya ya Rabb, menggantinya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi negeri ini ya Rabb, berkahi negeri Indonesia ini ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang mencintaimu dan mencintai kami rakyatnya ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesaikan berbagai urusan negeri ini ya Rabbana. Segala sesuatu yang rumit, pelit sesungguhnya bagi Engkau adalah sesuatu yang mudah dan ringan ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan negeri ini dari berbagai krisisnya ya Rabbana, dari berbagai kesulitannya ya Rabbana. Jadikan kemudahan, segala kesulitan itu menjadikan kemudahan ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesaikan segala permasalahan negeri ini ya Rabbana. Sesungguhnya Engkau maha segalanya, Engkau menggenggam jagat raya ya Rabbana. Kami menganggap itu sulit, tapi di hadapan-Mu tidak ada yang sulit. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir, fa inna taysira kulli asirin alayka yasir, fa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami rezeki yang berlimpah dari langit ya Rabbana. Karuniakan kepada kami rezeki yang berlimpah dari bumi ya Rabbana. Andaikan rezeki itu jauh, maka dekatkanlah ya Rabbana. Andaikan rezeki itu sulit, maka mudahkanlah ya Rabbana. Andaikan rezeki itu kotor, maka bersihkanlah ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami rezeki, karuniakan kepada kami kekayaan yang dengannya menjadikan kesejahteraan untuk bangsa ini ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan orang-orang yang memikul amanah di negeri ini adalah orang-orang yang amanah ya Rabb, orang-orang yang takut dan cinta kepadamu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang subur, makmur, sentosa juga sejahtera ya Rabbana, dan karuniakan itu kepada kami semua. Andaikan pun tidak kepada kami ya Rabb, karuniakan itu kepada anak kami, kepada cucu-cucu kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mendengar setiap doa dan permintaan. Kabulkanlah doa kami. Allahumma aslih ghulata umurina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat secara khusus
untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan mau'izah hasanah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya. Tentu harapan-harapan kita mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi sebuah amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang baru disampaikan. Ucapan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.